Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafidh Taghiuddin dengan NIM 2023 1037 031 023. Oke, baiklah, di sini saya dalam startup platform Lendes ini. Saya itu berperan sebagai CEO dan juga hacker di bagian backend dan frontend. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari startup ini. Nah, kami menemukan beberapa kondisi di mana seseorang itu ingin membeli barang, namun ragu untuk menggunakan barang tersebut secara rutin. Nah, jadi kami itu membuat ide. Jadi startup ini akan uh, mempertemukan beberapa orang agar bisa meminjam dan juga menyewakan barang tersebut. Nah, uh, karena di sini saya akan menjelaskan beberapa source code-nya. Oke. Nah, di sini tuh saya itu memakai PHP natif yang dibantu juga dengan JavaScript dan CSS juga. Oke. Lalu di sini saya juga berperan sebagai yang mengupload website ini ke online. Nah, oke. Di sini tuh saya menggunakan cPanel ini, Pak. Nah, ini untuk beberapa source code yang tadi sudah dimasukkan ke dalam cPanel ini, sudah di online kan. Lalu ini juga ada database-nya. Oke, ini database-nya ya. Nah, saya akan menjelaskan tampilannya sedikit saja. Nah, di sini setelah user atau misalnya yang ingin menyewa itu login, dia akan langsung masuk ke dashboard. Nah, di dashboard ini itu berisi keranjang pesanan dia, barang favorit, dan profil. Nah, di sini sebagai yang ingin meminjam, kita bisa melihat beberapa barang. Ingin mencari barang juga bisa ya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat detailnya. Nah, di sini tuh ada pemiliknya. Nah, misalnya kita ingin mencari barang itu, kita tinggal ingin menambahkan ke keranjang itu tinggal berapa jumlahnya, karena jumlahnya cuma satu jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Itu selama sewanya. Nah, di sini juga ada harganya ya. Nah, ini juga bisa kita masukkan ke daftar favorit yang nantinya di dashboard itu ada. Nah, ini kita bisa milih metode pengambilannya. Untuk sendiri itu kita ke tempat yang punya barang itu diantar. Nah, ya misalnya itu kita pilih untuk sendiri. Nah, keranjang ini udah ada. Kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, kita bisa pilih alamat pengiriman kita itu mau, ini alamat pengirimannya, terus uh, metode pembayarannya, mau memakai apa, misalnya ini. Nah, sini jadinya harusnya ini sini ada iris. Terus kita ke dashboard lagi. Nah, di sini tuh yang tadi itu udah masuk ke pesanan kita, jadi kita tinggal bayar ya. Nah, pembayaran sudah dilakukan. Nah, kita juga bisa menghubungi pemiliknya. Oke, nah jadi tadi barang favorit itu masuknya ke sini. Biasanya itu sebagai uh, owner barang. Nah, kalau jadi owner kita itu bisa setelah login itu masuk ke dashboardnya. Nah, di dashboard itu berisi tentang barang yang kita sediakan atau yang ingin kita pinjamkan, ingin kita sewakan. Nah, seperti ini. Kita bisa menambah barang. Nah, mengedit atau melihatnya lagi. Oke. Nah, uh, nah
Ini tadi setelah usernya tadi itu berhasil transaksinya ya, jadi kita bisa melihat ini ya, melihat detail ya. Nah, kita itu sebagai penyewa itu kita bisa mengupdate statusnya. Misalnya kayak ini, seperti ini kan, user tadi belum mengambil, jadi misalnya itu sepeda ini sedang dipakai, berarti kita update ya statusnya. Oke. Nah, statusnya sudah berubah. Nah, di sini juga ada apa, total pendapatan kita, penyewaan aktif dan total penyewaan. Jadi misalnya kalau kita sudah selesai update statusnya, nah, penyewaan aktifnya itu udah tidak tidak ada karena sudah selesai. Dan itu kalau barangnya sudah dikembalikan ke penyewanya lagi. Oke, segitu saja. Saya hanya menjelaskan tentang fitur-fitur utamanya saja. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peran saya dalam tugas KBT ini, yaitu validasi di bagian Haslan. Nah, saya itu perannya adalah validasi ide, yaitu memastikan bahwa platform Lendas ini benar-benar menjawab masalah nyata di pasar, yaitu seperti mahalnya barang-barang kepemilikan yang dan juga yang jarang terpakai, jadi bisa disewakan ke orang lain gitu. Nah, jadi orang-orang bisa menyewa tanpa harus memiliki, tinggal disewa saja. Lalu saya juga menetapkan arah pasar dan menyusun strategi bisnis. Nah, saya itu pengennya perusahaan ini kita fokus ke pasar Gen Z di kota besar. Soalnya kan Gen Z umumnya itu mungkin mereka males punya, tapi mereka kepengen kepakai gitu, jadi seperti peralatan rumah atau sepeda atau yang lain-lain. Bisnisnya juga itu peer to peer, dan saya juga menjalin kemitraan atau relasi itu dengan UMKM atau komunitas lokal untuk memperluas jangkauan kami. Secara keseluruhan sebagai hustler, saya yang menghubungkan produk teknis kami dengan strategi pasar, memastikan Lendas tidak hanya inovatif secara teknologi, tapi juga bisa tumbuh menjadi bisnis yang relevan dan berkelanjutan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Al-Faki dengan NIM 2031037037031141 dari kelas kewirausahaan berbasis teknologi H. Di sini saya berperan sebagai hipster atau UI UX designer pada pengembangan startup Lendas. Nah, apa sih Lendas itu? Mungkin kita bahas sedikit. Lendas itu adalah startup penyewaan barang yang dimana kita berfokus untuk menyewakan, membantu penyewaan barang dari vendor ke customer. Nah, untuk peran dan kontribusi saya sendiri yaitu membuat tampilan pengguna yang relevan dengan semua umur dan juga mudah dipahami. Lalu saya juga membuat user flow, yaitu searching barang, filter, lalu registrasi pengguna, lalu login pengguna, dan juga pemesanan barang seperti ini. Nah, di sini kita belum bisa memesan karena di sini kita belum memenuhi kategori, yaitu kita belum masuk atau kita belum login. Nah, selanjutnya saya juga berperan untuk sebagai branding, yang dimana yang dimaksud dengan branding di sini yaitu logonya. Nah, di logo ini saya dan tim membuat logo yang yang bisa membangun nama Lendas itu tanpa harus dijelaskan. Contohnya itu ketika orang melihat logo Lendas di sini, mereka kan langsung berpikiran bahwa ini adalah suatu objek barang. Nah,
Jadi jika ada yang melihat logonya, maka akan langsung berpikiran bahwa ini akan membahas atau berkaitan dengan barang. Nah, seperti itu untuk brandingnya. Lalu selanjutnya ada prinsip landas yang juga kami masukkan ke dalam startup ini, yaitu sewa gampang, hidup ringan. Nah, maksudnya itu ketika customer atau pengguna itu ingin menggunakan barang atau peralatan yang tidak terlalu dibutuhkan setiap harinya, itu bisa melakukan penyewaan saja daripada harus membeli barang tersebut. Nah, untuk hasil desainnya bisa dilihat hasil desain seperti ini. Ini untuk dashboard penggunanya, ini untuk halaman registrasi pengguna, lalu ini registrasi pengguna juga, lalu ini untuk pemesanan, lalu juga ada filter barang juga seperti ini. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Gali Perstianto dengan NIM akhir 029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir tugas kewirausahaan berbasis teknologi, yang dimana website bisnis saya dengan nama Lendes yang berbasis penyewaan perangkat atau barang yang mudah disewakan. Di sini saya bertugas sebagai penganalisis pasar dan strategi marketing. Saya ini kan menjelaskan strategi marketing yang digunakan untuk produk kami, yaitu Lendes yang berbasis penyewaan barang. Yang pertama, analisis pasar. Analisa pasar yang pertama yaitu pasar penyewaan barang di Indonesia memiliki potensi di mana perubahan cara hidup masyarakat urban, orang sekarang cenderung ingin lebih efisien, terus mendapatkan fleksibilitas dan tidak ingin terkait dengan kepemilikan dan peduli lindungi, yang dimana peduli lingkungan ini orang lebih suka menyewa atau jarang memiliki barang yang utuh, dikarenakan beberapa barang yang diproduksi terus-menerus akan merusak lingkungan di sekitarnya. Dan selanjutnya yaitu untuk target yang kami cari, yaitu target pasar yang pertama itu adalah Gen Z atau Gen milenial, karena dua generasi ini mereka memiliki pemikiran yang dimana menyewakan itu tidak masalah karena lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan, dan untuk beberapa barang mungkin hanya untuk sekali guna. Jadi jarang sekali orang-orang membeli atau menggunakannya terus-menerus. Terus selanjutnya yaitu di sini ada target pasar dan user persona. Tadi yang sudah jelaskan, target utamanya yaitu Gen milenial dan Gen Z dengan rentan usia mulai dari 17 sampai 45, di mana mereka ini aktif secara digital dan familiar dengan layanan on demand dan cenderung hidup minimalis, lebih memilih akses daripada kepemilikan. Dan karakteristik psikografisnya yaitu sadar lingkungan, terbuka terhadap pemakaian barang bekas atau barang berbagi barang, dan yang ketiga yaitu lebih percaya pada platform digital daripada transaksi informal. Di sini ada 3 segmen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu mahasiswa yang butuh alat praktikum atau mungkin kostum acara atau mungkin barang-barang hobi seperti alat selancar atau mungkin sepeda atau mungkin sepatu roda dan sejenisnya. Yang kedua yaitu profesional muda, ini lebih ke arah freelance atau pekerja kantor yang butuh alat kerja atau event tools.
Yang ketiga yaitu pelaku UMKM. Ingin menyewa alat usaha tanpa harus membelinya, karena beberapa UMKM itu eh, tidak ingin membeli barang tapi hanya menyewakannya dengan jangka waktu yang lumayan lama seperti sebulan mungkin atau mungkin setahun. Terus selanjutnya yaitu ada peluang dan tantangan pasar. Peluang yang kami dapat yaitu gaya hidup minimalis dan tren reuse makin populer. Yang kedua yaitu kesadaran akan konsumsi berkelanjutan meningkat. Terus yang ketiga, ekonomi pasca pandemi mendorong orang untuk berbagi alih-alih membeli. Penetrasi internet tinggi, banyak pengguna smartphone yang menggunakan lebih sering menggunakan platform digital daripada bertemu langsung dengan orang untuk membeli barang ataupun menyewanya. Jadi lebih fleksibel. Model sharing ekonomi sudah mulai diterima, contohnya transportasi dan akomodasinya. Tantangan yang kami hadapi yaitu banyak orang yang masih kurang percaya dengan sistem sewa online. Yang kedua, belum semua daerah punya infrastruktur logik yang mendukung. Yang ketiga, sebagian besar masyarakat masih nyaman dengan pola yang lama, beli atau pinjam langsung. Yang keempat, yaitu biaya dan keterbatasan tim teknologi bisa jadi hambatan saat membangun dan menjaga sistem platform. Solusi untuk tantangan yang kami hadapin, yang pertama yaitu solusinya bangun kepercayaan melalui sistem yang aman, ulasan pengguna, dan standar barang. Yang kedua, edukasi pasar lewat konten digital atau mungkin promosi-promosi atau mungkin pendekatan dengan video atau konten-konten menarik. Yang ketiga, fokus pada komunikasi lokal dan partner terpercaya. Yang keempat, bangun logistik yang efisien dimulai dari pasar atau mungkin kota-kota besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan perkenalkan nama saya Muhammad Parama Adian dengan NIM 2023 103703112230. Pada kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya yang mengerjakan laporan startup dan uji coba pengguna platform penyewaan multi kategori yang bernama Lendesh. Saya akan mempresentasikan apa peran saya di dalam proyek kami. Khususnya saya mengambil peran di bagian hacker backend, yaitu untuk membangun sistem backend, mengelola database, dan memastikan keamanan serta performa sistem. Yang bisa saya terapkan, saya jelaskan di sini adalah untuk di bagian pengujian non-fungsional website Lendesh. Kami melakukan sejumlah test case, yaitu di bagian uji performa untuk beban website kami sendiri, kemudian untuk responsivitas, kemudian uji enkripsi, dan juga uji pengiriman pesan juga. Telah didapatkan dari hasil pengujian kami bahwa di bagian uji beban terdapat 10 pengguna aktif yang melakukan pencarian dan penyewaan, dan hasil yang diharapkan yaitu waktu respon server kurang lebih 1,5 detik dan dengan tingkat error 0%. Hasil pengujian kami yaitu waktu respon rata-rata 1,4 detik dan tidak ada error. Kesimpulannya adalah bahwa tes uji beban kami lolos diuji. Kemudian di uji responsivitas, yaitu tampilan graphical user interface di desktop dan juga di mobile. Untuk hasilnya diharapkan tidak ada elemen UI yang rusak ataupun ngebug pada saat dijalankan, dan waktu memuat pun kurang lebih dari 2 detik. UI konsisten, hasil pengujian kami UI-nya konsisten dan waktu memuat rata-rata 1,8 detik. Kami mengambil kesimpulan kalau di uji responsivitas ini telah lolos uji. Kemudian di bagian pengujian uji enkripsi, tentunya di bagian keamanannya sendiri, yaitu verifikasi data pembayaran saat transmisi, kami menggunakan HTTPS dengan TLS 1.3 dengan pengujian data belum transkripsi dengan baik karena program belum mempunyai lisensi yang resmi. Jadi kesimpulan yang kami ambil untuk keamanan dari website Lendesh belum selesai diperbaiki atau belum selesai digarap, dan ini masih belum aman. Dan di bagian uji pengiriman pesan, pengguna mengirim pesan secara bersamaan. Hasil yang diharapkan adalah pesan terkirim dan diterima dalam kurang lebih 1 detik tanpa refresh.
dan pesannya terkirim, tetapi penerima harus refresh halaman terus-menerus untuk melihat pesannya. Kesimpulan dari pengujian pengiriman pesan kami ini masih belum sempurna karena masih ada yang harus diperbaiki karena tapi dikarenakan masih ada fitur dan juga kendala yang belum lengkap dan belum selesai juga. Kemudian di bagian feedback dan juga rekomendasi yang telah kami lakukan untuk kategori pengujian dari performance, compatibility, usability, security, dan juga reliability dan juga real time fiturnya.